Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 28 sampai dengan ayat 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menjadikan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Akan itu di portibion jalan namarlea dipilih di bata. Tung si suada dui asa suada honna nong jong hian. Asa unang manenga-nenga ma agia isi jolma maradupun debata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan memilih yang tidak terpandang. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Paulus dalam nats ini, apalagi kalau kita buat tema Tuhan memilih orang yang tidak terpandang. Mungkin juga kita merefleksi, mungkin kita juga sering merasa minder, karena kita tahu, karena mungkin kita juga merasa ekonomi orang tua kita, merasa juga kemampuan kita, merasa juga dalam hal kekuatan kita, mungkin macam-macam, mungkin juga latar belakang, mungkin juga akademis kita, dan masih banyak yang lain, hal-hal yang membuat kita merasa kecil dan merasa jauh dan minder. Tapi yang begitu luar biasa dari firman hari ini adalah yang tidak terpandang, yang tidak terhitungkan, yang tidak pernah diperhitungkan, justru itu yang dipilih Tuhan. Saudaraku, apa yang terhina bagi dunia ini, apa yang kita anggap sepele di dunia ini, karena itu dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau kita merujuk ke perjanjian lama, hamba-hamba Tuhan, yaitu nabi-nabi, mungkin kita merasakan, hai Betlehem Efrata, pamek meturo honian, anggo syako harorwani sipaluei. Ia merasa, dunia ini merasa bagaimana mungkin dari kota Betlehem, bagaimana mungkin orang yang lahir di kandang domba. Karena mereka menganggap tak akan mungkin, masa ada dari kampung kecil. Tapi itu juga justru dipilih Tuhan. Dan itu juga terlihat di dunia ini. Siapa bilang pernah Jokowi bisa jadi presiden? Karena mungkin juga dari hal-hal yang akademisnya, mungkin juga macam-macam latar belakang, macam-macam hal-hal. Tapi bahwa Tuhan memakainya. Banyak profesor dan doktor-doktor. Tapi kenapa hanya dengan akademis S1? Bahkan banyak orang yang ributlah soal ijazahnya, soal skripsinya lah, macam-macam. Tapi Tuhan yang memakai dan Tuhan memilihnya. Coba kita bayangkan, 2 periode loh presiden, 1 periode gubernur, 2 periode wali kota. Coba kita bayangkan, kita dulu berpikir ke sana. Tapi karena Tuhan yang memilih, tidak ada bisa dunia ini siapapun yang menghantam, yang mau menyelapkan. Tapi ketika Tuhan sudah memilih, tidak bisa diganggu gugat. Hak prerogatif Tuhan demikian. Maka kita jangan pernah merasa minder di dunia ini. Anak siapapun kita, anak orang miskin pun kita, anak orang kecil pun kita, anak biasa-biasa pun kita, jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kecil karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan adalah soal kemauan, soal giat belajar, soal kemampuan untuk mengikuti Tuhan. Bukan persoalan adalah kemampuan dalam hal intelektual, tetapi dalam hal spiritual, dalam hal emosional, dalam hal itu takut akan Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini, Paulus mau mengajak supaya seperti jemaat di Korintus,
bahwa Tuhan memilih orang-orang yang hina, orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang kecil. Dan bahkan dipakai Tuhan untuk mengingatkan dan menegur. Termasuk Daud pernah ditegur oleh Nathan, dan masih banyak lagi. Ya, artinya orang-orang yang belum terpilih, orang-orang yang kecil dipakai Tuhan untuk menegur dan untuk memimpin, dan sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudaraku, jangan pernah merasa minder, tapi akuilah Tuhan dalam dirimu, dan Tuhan memilih kita sesuai dengan kehendaknya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami. Amin.